Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjid Istiqamah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukur kita ke hadirat Allah yang sampai saat ini masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kesempatan, dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat berada di atas ajaran Islam, berada di atas jalan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya kita bersyukur pada kesempatan seperti ini, ya masih diberi kesempatan untuk bertemu, berjumpa, meskipun melalui media online, ya untuk kesempatan untuk belajar, menambah ilmu, sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing agar selalu menjadi hamba-hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit berbicara tentang siapa yang disebut wali. Wali Allah tentunya. Karena ada wali Allah, ada wali syaitan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya buku, mengarang sebuah buku yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Ya, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Tapi yang kita akan bahas ya pada kesempatan kali ini adalah tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sering mendengar ya kalimat wali. Kita sering mendengar orang disebut dengan wali. Ya. Apa hakikat dari pengertian dari kalimat wali tersebut? Semua orang yang mengatakan wali, menyebutkan dirinya sebagai wali, berhak atau pantas ya menyandang gelar wali. Baik. Tentunya untuk memahami itu kita perlu memahami pengertian ya definisi dari wali itu. Ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalimat wali ya berasal dari kata waliya yali, walayah ya. Dari kata waliya yali walayatan yang bermakna kecintaan, ya, kedekatan dan pertolongan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-34, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama ya kebaikan dan keburukan itu. Idfa' billati hi ahsan. Balaslah dengan yang terbaik. Apabila ada orang yang ya, berbuat buruk kepada kita, maka balaslah dengan ya, jangan dibalas dengan keburukan yang sama, tapi balaslah dengan yang lebih baik. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sampai seakan-akan orang yang antara dirimu dan dirinya ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim. Seakan-akan wali, orang yang sangat dekat ya, teman yang sangat dekat. Juga dalam ayat yang lain, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, Allah katakan, "Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wal hikni bis salihin." Ya, Nabi Yusuf berkata dalam doanya, "Anta ya Allah waliyyi fid dunya wal akhirah." Engkau wahai Allah adalah penolongku, pelindungku di dunia dan di akhirat. Ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin.
Matikanlah aku dalam keadaan Islam, ya, dan alhiqni bis solihin, ya, pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh, ya. Kata wali di sini maknanya adalah penolong, ya. Anta waliyyi, engkau wahai Allah, engkau adalah penolongku. Makna lain dari kata wali adalah saling mendukung dan saling tolong menolong. Ya, jadi kalau pertolongan itu dari satu sisi, ya, dari Allah kepada Nabi Yusuf saja tadi. Kalau makna yang lain adalah al-mu'azarah wal munasarah. Jadi ada timbal balik antara dua belah pihak. Ya, saling tolong menolong, saling mendukung satu sama lain. Makna ini diambil dari ayat 71 surat At-Taubah. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu, ulaika sayarhamuhumullah, innallaha 'azizun hakim." Ya, orang-orang yang beriman, laki-laki dan yang perempuan, mukminun dan mukminat, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Dengan apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Saling memerintahkan kepada al-ma'ruf dan saling mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, ulaika sayarhamuhumullah. Dan mereka menaati Allah dan Rasulnya dan akan dibalas oleh Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan dirahmati, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Inilah pengertian wali secara bahasa, ya, secara pengertian bahasa. Dalam istilah syariat, ya, eee, kata wali memiliki makna, ya. Mohon maaf ini salah tulis, ya. Makna, ya, yang diambil dari ayat yang ke-62 dan 63 dari surah Yunus, ya. Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya. "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya. Tidakkah seorang wali Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut, ya, wa la hum yahzanun, dan tidak bersedih, ya. Tidak takut terhadap apa? Tidak takut terhadap apa yang akan mendatanginya, apa yang akan menimpanya di masa depan. Wa la hum yahzanun, dan tidak bersedih terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, siapa mereka wali itu? Mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Ala inna auliya Allah. Disebutkan di sini para wali Allah itu mereka orang yang tidak pernah takut. Kenapa tidak takut? Karena mereka beriman dengan Allah. Mereka yakin dengan ma'iyatullah. Mereka yakin dengan kebersamaan Allah. Ya, kebersamaan Allah yang khusus, yaitu berupa pertolongan, penjagaan dari Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa mereka? Ya, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa auliya Allahumul mu'minun al-muttaqun. Ya. Wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi definisi ini ringkas tapi jelas, ya, bahwa seorang wali itu tidak perlu ritual tertentu untuk mencapai derajat wali. Bahwa seorang wali itu tidak perlu mengerjakan sebuah amalan-amalan, ibadah-ibadah yang, eee,
yang lebih daripada yang lain, yang mungkin tidak jelas asal-usulnya ya. Tapi seorang wali itu adalah orang-orang yang syaratnya cuma 2, iman dan takwa. Dan itu mencakup, kalimat tersebut cukup untuk, eee, menerangkan kepada kita semua siapa yang disebut dengan wali, ya. Iman, takwa, syaratnya iman dan takwa. Tentu kalau kita rinci makna dari iman, kita akan mengetahui apa yang disebut dengan iman, yaitu ya yang menjalankan, mengimani ya 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada, eee, kitabnya, kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, pada hari akhir dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun muttaqun, takwa ya adalah apa? Adalah ya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An taj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Menjadikan ya amal kita sebagai wiqayah, sebagai perisai, penghalang dari neraka Allah, ya. Tentunya orang-orang yang beriman pasti ya akan menunjukkan, membuktikan keimanannya dengan amalan-amalan yang zahir, ibadah-ibadah yang tampak. Sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di berkata, "Fakullu man kana mu'minan taqiyyan kana lillahi ta'ala waliyan." Setiap yang beriman dan bertakwa, dialah yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua orang yang beriman adalah wali. Semua orang yang bertakwa adalah wali, tanpa tanpa ada tambahan syarat yang lain. Hanya saja tentu sebagaimana iman itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tentu derajat dari wali juga, tingkatan dari wali juga berbeda antara satu dengan yang lain. Tentu saja derajat keimanan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan keimanan kita yang ada di zaman sekarang. Jelas derajat mereka lebih tinggi daripada kita yang ada pada zaman ini. Ya. Di tingkatan yang menentukan tingkatan orang wali adalah keimanan seorang tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini maka jelas bagi kita bahwa yang disebut dengan wali bukan orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, bukan orang yang memiliki kemampuan-kemampuan yang gaib, yang di luar kebiasaan manusia. Ya, orang yang misalnya ya bisa jalan di atas air, bisa menghilang, bisa merubah batu jadi emas misalnya. Tidak. Seorang wali itu adalah ukurannya iman dan takwa. Selama ya, jamaah sekalian iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka disebut dengan wali. Tidak terbatas pada jumlah-jumlah tertentu. Ya, tidak terbatas pada 100 orang, 9 orang, 20 orang, tidak. Ya, jumlahnya berapa? Ya sejumlah orang yang beriman yang ada di dunia ini. Sejumlah orang-orang yang bertakwa yang ada di dunia ini. Namun dengan tingkatan dan derajat yang beda-beda. Ya, sama dengan sebelumnya di sini Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya memberikan sebuah kaidah wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Ya, beliau mengatakan di sini orang yang beriman kulluhum, semuanya adalah awliya'ur rahman, wali-wali ar-rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa akramuhum indallah
atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Dan di antara para wali ini yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat dan paling mengikuti Al-Qur'an. Jadi tidak ada ceritanya seorang wali tidak sholat. Tidak ada ceritanya seorang wali sudah sampai derajat tinggi, dia tinggalkan seluruh ibadah, lah. Justru seorang wali itu adalah orang yang semakin dekat, semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin tinggi derajatnya, semakin jauh dari Allah. Ini berseberangan. Ini menyelisihi kaidah-kaidah di Al-Qur'an, menyelisihi kaidah-kaidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sayang sekali, pemahaman seperti ini banyak tersebar di antara kaum muslimin. Ya, terpesona dengan kemampuan-kemampuan tertentu hingga langsung menyebutnya sebagai wali. Ya. Bahkan tidak jarang orang yang mengaku dirinya sebagai wali, mengaku dirinya, meyakini dirinya sebagai wali Allah dan mengatakan dia punya kemampuan-kemampuan tertentu, kemampuan-kemampuan yang gaib, ya. Sementara Ibnu Katsir ketika menafsirkan tadi surat Yunus mengatakan yukhbiru ta'ala anna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kama fassarahum rabbuhum fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Ya. Jadi untuk memahami definisi pengertian dari wali secara syariat yang benar, kita harus kembali kepada dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para ulama. Dan tafsiran-tafsiran para ulama, ya bukan menafsirkannya dengan sekehendak kita masing-masing. Maka di sini ya kami sebutkan beberapa tafsiran para ulama yang menjelaskan apa yang disebut dengan wali. Dan ternyata para ulama ya meskipun dengan ibarah, dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda, pada intinya menyatakan bahwa seorang wali menurut syariat adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Artinya tidak terbatas pada individu tertentu, pada jumlah-jumlah tertentu. Tapi batasannya adalah iman dan takwa. Batasannya adalah apa? Iman dan takwa. Dan derajat keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menentukan derajat dia sebagai wali. Ya, sebagaimana ada orang yang paling beriman, maka derajatnya semakin tinggi. Sebaliknya orang yang semakin jauh dari Allah, maka derajatnya dia semakin rendah. Ya, sebagaimana tadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan akramuhum indallah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat dan paling mengikuti Al-Qur'an. Taib, sifat-sifat wali, ya jelas ya sifat-sifat wali Allah tadi sudah dijelaskan dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63 ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang bertakwa. Ya, cukup ringkas. Ya, tidak perlu seorang wali agar dia disebut dengan wali ritual-ritual tertentu. Puasa sekian hari, ya, tanpa makan dan minum. Sholat sekian hari, ya sekian rakaat. Sholawat ribuan kali misalnya, tidak. Tapi seorang wali adalah dia yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sama dengan yang sebelumnya. Sifat ini sudah disebutkan juga dalam surah Yunus tadi, bahwa mereka orang-orang ini, wali-wali Allah ini, mereka tidak merasakan rasa takut dan sedih. Ya. Kenapa? Tentunya karena mereka yakin, mereka beriman, mereka meyakini ya bahwa Allah akan selalu menjaga dan menolongnya.
Kemudian sifat-sifat yang lain adalah mereka selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Bukan hanya amalan yang wajib, tapi menambahnya dengan amalan sunnah. Karena amalan-amalan sunnah inilah yang akan menyempurnakan amalan yang wajib. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam kitab Arba'in An Nawawiyah. Ya, beliau bersabda, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafili hatta uhibbah." Ya, man 'adali waliyan, orang yang memusuhi waliku maka telah, ya, aku mendeklarasikan perang. Barang siapa yang memerangi wali Allah, maka orang ini akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, ya, tidaklah seorang hamba lebih aku cintai, ya, tidaklah seorang hamba ini akan dicintai oleh Allah maksudnya, yaitu mereka-mereka yang menjalankan amalan-amalan yang iftaradtuhu 'alaihi, yang aku wajibkan kepadanya. Dan seorang hamba itu masih saja yataqarrabu, selalu berusaha mendekatkan diri kepadaku, yaitu kepada Allah, ini sebuah hadis qudsi, dengan an-nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ya. Jadi jamaah Masjid Al-Istiqamah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sifat-sifat inilah ya, di antara sifat-sifat wali berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat inilah yang sesungguhnya menggambarkan, ya, siapa yang disebut dengan wali Allah. Sehingga ketika ada orang yang mengaku bahwa dirinya wali, namun ternyata dia semakin jauh dari Al-Quran, jauh dari amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu dipertanyakan, maka kita perlu koreksi, ya, apa yang dia nyatakan, ya, bahkan kalau bisa kita menasehati, ya, dengan ilmu yang kita punya, bahwa sesungguhnya wali Allah itu, ya, tidak dicapai dengan hanya pengakuan semata, ya, karena wali artinya adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat kepada, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang-orang yang benar mengaku dirinya mencintai Allah, ya, maka kita ukur dengan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik, ya, pada saat itu, yang mengaku dia cinta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, menguji mereka melalui ayat ini. Katakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ini fattabi'uni, ini ikutilah aku, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ukurannya apa? Ukurannya yang mencintai Allah, orang yang mengatakan dia wali Allah, ya, adalah dia mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru
nanti orang ini akan mendapatkan balasan dari Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, itulah ya ukuran dari seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja tidak semua wali, tidak semua orang-orang yang beriman ya berada pada tingkatan yang sama. Allah mengatakan berfirman dalam surah Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Ya. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman, para wali-wali Allah itu ada 3 derajat, ya. "Tsumma awratnal kitab," kata Allah. Sesungguhnya kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang terpilih. Yang mana sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah mereka yang zalimun li nafsihi. Mereka yang zalim terhadap diri sendiri. Siapa mereka? Mereka yang melalaikan kewajiban dan mengerjakan yang haram. Atau mungkin mereka mengerjakan kewajiban, ya amalan-amalan wajib dia kerjakan. Tapi di sisi lain, dia juga mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini disebut dengan orang-orang yang dzalimun li nafsihi, zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Dia mengerjakan kewajiban, iya, bukan melalaikannya, dan dia juga mengerjakan perbuatan yang haram. Ini derajat yang paling rendah di antara orang-orang yang beriman. Derajat kedua adalah muqtasid, wa minhum muqtasid. Ya, orang-orang yang berada di pertengahan. Ya, orang yang yaitu mereka yang mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib. Hanya mengerjakan yang wajib saja. Ya, sholat wajib cukup. Ya, tidak mengerjakan yang sunnah. Mereka meninggalkan yang haram, naam, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan amalan-amalan yang haram. Dan cukup dengan yang wajib saja. Ya, tidak menambah dengan amalan yang sunnah. Tingkatan yang ketiga dan ini yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat. Ya, sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba mengejar kebaikan. Ya. Dengan apa? Dengan mengamalkan amalan-amalan yang wajib, kemudian menambahnya dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Salat yang wajib, kemudian ditambah dengan salat yang sunnah. Saum yang wajib, ditambah pula dengan saum yang sunnah. Dan juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Inilah derajat tertinggi dari seorang yang beriman, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk ya mengejar kebaikan. Ya. Inilah tingkatan ya dari seorang wali. Tingkatan dari seorang wali. Dalam ayat lain dalam surah An-Nisa ya Allah mengatakan wa may yuti'illaha fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-69. Sebutkan bahwa mereka-mereka yang taat kepada Allah, maka nanti, di akhirat nanti, akan Allah jadikan bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Ayat ini, surah An-Nisa, ayat yang ke-69, menjelaskan, di antara para wali-wali Allah ini, siapa yang paling afdol?
Di antara orang-orang yang beriman ini siapa yang paling afdol? Maka para ulama menafsirkan berdasarkan tafsiran ayat ini menjelaskan bahwa para wali yang paling afdol adalah para nabi. Jadi berdasarkan keumuman makna wali, iman dan takwa, maka para nabi termasuk para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah yang paling tertinggi derajatnya, tingkatannya, ya. Mereka lah ya yang mendapatkan tingkatan paling tinggi di antara para wali-wali yang lain. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam beriman kepada Allah, wa syuhada, orang-orang yang syahid dan solehin, dan juga orang-orang yang soleh. Ya. Tidak ada disebutkan bahwa seorang wali adalah orang yang bisa menghilang. Seorang wali yang tinggi derajatnya, dia yang sudah beribadah ribuan kali. Ya. Dia yang sudah beribadah ratusan kali, tidak. Karena apa faedahnya ibadah ribuan kali? Kalau ternyata ibadahnya menyelisihi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa faedahnya ya melaksanakan ketaatan ratusan kali, ribuan kali, tapi ternyata menyelisihi ya perintah Allah dan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jamaah rahimakumullahu jami'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wali, sekali lagi, bahwa yang disebut dengan wali adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, bukan mengada-ada sebuah ibadah baru, bukan membuat amalan-amalan baru, bukan mengerjakan ya perbuatan yang tidak diperintahkan, bahkan menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam surah Yunus melanjutkan setelah Allah mengatakan bahwa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam ayat ke-64 Allah lanjutkan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Mereka-mereka ini akan mendapatkan busyra, ya, kabar gembira di dunia ataupun di akhirat, ya. La tabdila li kalimatillah. Ya, tidak ada yang dapat menandingi, merubah kalimat Allah, dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang azim, kemenangan yang sangat agung, yaitu busyra. Mereka-mereka yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan kabar gembira dari Allah dalam kehidupan di dunia, apalagi kehidupan di akhirat. Ya, di antara balasan dia di dunia adalah dia akan dicintai oleh orang-orang yang beriman, akan mendapatkan pujian yang baik dari orang-orang yang beriman. Sebagaimana ya ketika dijelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya innallaha idza habba 'abdan nada Jibril faqal hadza 'abdullah uhibbuhu fa ahibbah. Kata Allah, malaikat Jibril, ini adalah hambaku, hamba Allah. Aku mencintainya, maka engkau wahai Jibril cintailah ia. Fanada Jibril fi ahli as-sama' hadza Abdullah fulan fa ahibbuhu. Setelah Allah perintahkan Jibril untuk mencintainya, Jibril alaihi salam berkeliling ke penduduk langit dan mengatakan, ini hamba Allah, maka kalian cintailah ia. Karena ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuz'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah jadikan dia ya diterima oleh penduduk bumi. Dicintai oleh penduduk bumi. Dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Allah akan mudahkan dia dalam kehidupannya di dunia.
Allah akan jaga dia, Allah akan beri selalu para wali-wali Allah ini pertolongan di dunia, ya. Mereka akan dihindarkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih yang berkepanjangan. Lalu busyra fil akhirah, kabar gembira, kabar baik di surga jelas, kabar baik di akhirat jelas, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbaik di dalam surah yang sama surat Yunus. Allah katakan lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna, kebaikan. Wa ziyadah. Kebaikannya apa? Surga. Dan ziyadah, apa ziyadahnya? Yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ya, melihat wajah Allah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan ya kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, di malam bulan purnama yang terang, ya. Satarawna rabbakum kama tarawna hadhil qamar lailatal badr la tudammuna min ru'yatih. Ya, engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian akan melihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Tuhan kalian nanti di akhirat, nanti di surga nanti, sebagaimana engkau melihat ya bulan pada malam ini terang benderang, tidak ada penghalang sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah balasan bagi wali Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya, terkadang seorang wali Allah, Allah berikan karamah. Ya, kalau nabi Allah berikan mukjizat, seorang wali Allah berikan karamah. Ya, yang disebutkan oleh para ulama yaitu kemampuan yang di luar kebiasaan manusia, ya. Kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa sebagai bentuk ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala pada wali Allah ini. Ya, kepada orang-orang yang beriman ini. Tentunya ya karamah ini berbeda dengan sihir. Ketika kita melihat seseorang punya kemampuan tertentu, ya, maka kita lihat keadaan dia. Untuk mengetahui apakah perkataannya baik benar atau tidak, apakah itu karamah atau sihir atau dari syaitan, maka kita bisa membedakannya dengan melihat keadaan orang ini. Para ulama menyebutkan bahwa karamah itu datang kepada orang soleh. Karamah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Artinya, ketika dia benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, maka bisa dipastikan yang dia dapatkan adalah karamah. Sebagaimana misalnya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Qadisiyah, mereka bisa berjalan di atas sungai, ya jelas. Yang punya kemampuan siapa? Sahabat. Sahabat kita semua tahu, mereka adalah orang-orang yang sangat sangat dekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan segala yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga orang-orang soleh yang lain, ya, yang punya karamah berupa kemampuan, misalnya ilmu, bahkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karamah tidak, ya, para wali ini Allah tidak menjadikan karamah seperti mukjizat, di mana mukjizat Allah tunjukkan kepada para nabi, ya, dan Allah perlihatkan kepada manusia, kepada umatnya sebagai bukti, sebagai dalil tentang kebenaran nabi tersebut. Ya, sedangkan karamah
Justru Allah berikan untuk menguji orang yang Allah berikan karomah tersebut. Ya. Jadi biasanya menurut para ulama bahwa mukjizat itu nyata, dalam artian nampak, ya, jelas. Sedangkan karomah tidak selalu, ya, bisa dilihat oleh orang. Karomah ini tersembunyi, tidak ditampakkan di orang banyak. Maka sikap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tentang karomah ini, kita meyakininya, kita beriman dengan apa yang disebut dengan karomah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana untuk melihatnya, untuk mengetahui apakah yang ia katakan benar atau salah, kita bisa melihat dari keadaan orang ini. Apakah orang ini beriman? Tidak. Karena sesungguhnya sebagaimana kita jelaskan, kita fahami bersama bahwa seorang wali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ukuran seorang wali bukan dia yang punya kemampuan tertentu, hal-hal yang gaib, bahkan wal'iyadzubillah, hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Syiah yang meyakini bahwa seorang imam menurut mereka bisa memiliki kemampuan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ghulu. Bahkan tidak jarang kita lihat, kita saksikan kaum muslimin berlebihan terhadap orang yang diakui sebagai wali Allah. Ghulu, memuji yang berlebihan terhadap orang-orang soleh, dan ini sifat ghulu ini membawa kepada kehancuran, membawa kepada al-halak, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fis salihin. Hati-hati terhadap sikap ghulu, karena sesungguhnya sikap ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pun bisa meraih derajat ini, tentunya dengan syarat kita shadiq, kita jujur dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya bisa meraih derajat ini, tidak terbatas pada orang tertentu. Ya, caranya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu untuk meraih derajat wali ini. Tapi dengan iman dan takwa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan datangnya, kesalahan datangnya dari diri saya sendiri ataupun diri syaitan. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan kita semua hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah, hamba-hamba yang berusaha untuk sabiqun bil khairat, berusaha untuk mengejar kebaikan berlomba-lomba, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.